Salam, selamat pagi. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Mari kita mengawali hari ini dengan penuh sukacita dan kita akan masuk dalam renungan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Urapi hati dan pikiran kami ketika kami hendak membaca dan merenungkan firman-Mu. Roh Kudus yang mencelikkan mata hati dan pikiran kami. Berikan kami hikmat, biar kiranya kami diberikan tuntunan dan penyertaan oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ayat firman Tuhan yang menjadi dasar kepada renungan kita pada pagi hari ini saya ambil dari kitab Mazmur 62 ayat 1 sampai yang ke-8. Dan ayat yang menjadi bahan renungan kita terdapat di dalam ayat yang pertama. Firman Tuhan yang berbunyi demikian. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanyalah keselamatanku. Bapak Ibu, dari ayat ini saya mau mengambil tema tenang dekat Allah. Bapak Ibu saudara-saudara, ayat ini ketika disampaikan oleh Daud, justru ketika dia sedang mengalami penderitaan kesukaran yang luar biasa. Yaitu pada waktu dia melarikan diri dari kejaran anaknya Absalom yang memberontak. Dia mengalami ketakutan, mengalami kesendirian, dan juga mengalami berbagai macam kekhawatiran. Karena Absalom yang mengkudeta kerajaannya. Dan melalui pengalaman hidupnya, justru Daud mengatakan, hanya dekat Allah saja aku tenang. Bapak Ibu, apa yang dimaksud dengan Daud? Hanya dekat Allah saja aku tenang. Apakah dia tenang ketika dia sedang tidak mengalami persoalan pergumulan? Ternyata tidak. Justru pada waktu dia mengalami berbagai macam persoalan dalam hidupnya, dia mengatakan, hanya dekat Allah saja aku tenang. Kata dekat Allah itu menunjukkan ketenangan yang dia dapat adalah ketika dia dekat dengan Allah, dia mengandalkan Tuhan di dalam kehidupannya, membaca dan merenungkan firman Tuhan. Firman Tuhan menjadi sumber kekuatan yang dia andalkan. Bukan mengandalkan orang lain, bukan mengandalkan kekuasaan, bukan mengandalkan harta benda. Tetapi dekat Allah itu maksudnya dia memasrahkan seluruh persoalan pergumulan yang dia hadapi kepada Tuhan. Dekat dengan Allah itu mau menunjukkan dia senantiasa memiliki relasi yang intim, yang akrab dengan Tuhan. Dan kedekatan dengan Allah itu membuat hatinya tenang. Meskipun dia sedang mengalami persoalan dan pergumulan. Ketenangan yang dimaksud oleh Daud di sini bukan saja ketika dia tidak sedang menghadapi masalah. Tetapi ketenangan yang dia dapatkan di sini adalah karena dia memasrahkan seluruh kehidupannya kepada Tuhan. Sehingga meskipun pada waktu itu dia sedang dalam pelarian oleh karena dikejar Absalom, anaknya yang memberontak. Tetapi ketenangan, kedamaian senantiasa menguatkan dirinya. Karena Tuhanlah sumber kekuatan bagi hidupnya. Bapak Ibu saudara-saudara, belajar dari pengalaman Daud ini. Kita juga mungkin sering menghadapi masa-masa kegalauan. Kita juga mungkin sering menghadapi berbagai macam persoalan dalam kehidupan kita. Tetapi firman Tuhan mau mengajarkan kepada kita, kekuatan bagi orang percaya adalah ketika dia dekat dengan Allah. Ketika firman Tuhan dia jadikan menjadi sumber kehidupannya. Ketenangan yang dia dapatkan dari Allah bukanlah berasal dari dirinya sendiri. Tetapi ketenangan ketika firman Tuhan yang meneguhkannya dan campur tangan kuasa Roh Kudus yang memberikan kedamaian. Belajar dari Mazmur Daud, pengalaman rohani Daud. Kiranya kita senantiasa menyerahkan seluruh kehidupan kita, memasrahkan seluruh pergumulan persoalan hidup kita dan percaya bergantung sepenuhnya hanya kepada Tuhan. Kiranya firman Tuhan ini menjadi kekuatan kepada kita. Kita senantiasa
diteguhkan dan dikuatkan hanya karena kuasa Roh Kudus yang menolong Bapak Ibu Saudara-saudara dan kita sekalian. Demikian firman Tuhan, terpujilah Kristus, amin. Mari kita berdoa. Oleh karena kekuatan-Mu, oleh karena penyertaan Tuhan, oleh karena kuasa Roh Kudus yang memberikan kami ketenangan, memberikan kami kekuatan, bukan karena kami mengandalkan diri kami sendiri, bukan karena harta benda jabatan yang kami miliki, tetapi karena kuasa Roh Kudus yang memampukan kami, karena firman Tuhan yang menjadi pegangan dan sumber kehidupan kami. Biarlah kiranya kami senantiasa bersandar hanya kepada Engkau saja. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.